Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, Maria Tuhan, biarkan urapan-Mu turun, kuasa-Mu bekerja untuk mengurapi kami, yang menuntun kami, mengajar kami Tuhan, membawa dalam kebenaran-Mu. Himpunlah Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada, dan tuntunlah semua untuk bersama-sama Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah, terutama juga jemaat El Shaddai, biarlah yang dimanapun berada, Tuhan kami boleh tergabung, kami boleh berkumpul Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus bekerjalah dan pakailah hamba-Mu, kuasai umat-Mu, kuasai lingkungan dekat, lingkungan jauh, kuasai semuanya Tuhan, dan ikat segala yang jahat, patahkan yang sia-sia, tolak yang gak berguna dalam nama Kristus. Segala apapun gangguan-gangguan kami ikat dalam nama Tuhan Kristus, apapun yang menghambat untuk ibadah dipatahkan dalam nama Kristus. Mari ya Tuhan, biarlah suara-Mu boleh terdengar sampai ke ujung bumi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali salam ya saudaraku. Saya percaya saudaraku bahwa hidup kita ini sudah diprogram sama Tuhan. Waktu dekat, waktu jauh Tuhan sudah memperlihatkan, Tuhan sudah menunjukkan, dan supaya kita juga menggunakan waktu-waktu di mana saudaraku punya waktu untuk bisa bersama dengan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena memang ya saya sebagai hamba Tuhan, saya merasakan, saya melihat, saya juga menghadapi langsung saudaraku kalau waktu itu sungguh-sungguh sangat mepet sedikit sekali saudaraku, sehingga kalau Tuhan mengatakan ya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, saudaraku, itu benar sekali. Kenapa? Karena saya sering ya saudaraku, kalau saya dipertemukan dengan jiwa yang baru didoakan saja, bahkan mungkin juga baru bicara, baru tertawa, tiba-tiba sudah nggak ada. Dan itu saudaraku kita harus pahami supaya kita menggunakan waktu ya. Kalau orang bisa bicara waktu yang terbaik, mungkin buat teman, buat keluarga, buat suami, istri, atau buat anak-anak, buat siapapun itu saudaraku, berikan waktu yang terbaik, terutama juga buat Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena memang kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Untuk itu kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus supaya mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Di sini saudaraku, apa yang harus kita persiapkan saudaraku? Kita ini diberikan Tuhan waktu untuk bertobat. Itu hari ini saudaraku firman Tuhan saya beri judul buah dari pertobatan. Jadi kalau buah dari pertobatan dari mana saudaraku ya? Kita lihat dari Matius 3 ayat 1 sampai 12 saudaraku. Di sini dikatakan pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku, maksudnya kerajaan surga sudah dekat saudaraku, bahwa kita ini sebenarnya tanpa sadar bahwa Tuhan sebenarnya supaya kita mendekat. Ya, supaya kita mendekat dan Tuhan mendekatkan surga itu. Makanya buat kita orang yang mengerti, saudaraku, kadang-kadang enggak bosen ibadah, enggak bosen berdoa, enggak bosen saudaraku untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena memang kalau dibilang waktu itu hanya kesempatan loh saudaraku. Jadi kalau hari ini kita punya waktu, itu kesempatan. Jadi sebenarnya hanya kesempatan. Untuk itu siapa yang menggunakan kesempatan tentu tidak terlambat. Kalau saudaraku fokus, ini kesempatan baik untuk aku datang, untuk melayani Tuhan, untuk datang sama Tuhan. Saudaraku, itu kesempatan. Jadi kalau saudaraku mungkin menganggap bahwa waktu ini, oh saya masih muda, atau saya masih kuat, saya masih punya segalanya, saudaraku, hati-hati. Karena dari firman ini saudaraku ada peringatan keras. Saudaraku, dari perikop ini ada peringatan keras, terutama buat orang Farisi dan orang Saduki, saudaraku ya. Kenapa? Karena tidak mudah orang Farisi dan orang Saduki ini benar-benar membuahkan hasil dari pertobatannya. Kenapa? Karena terlalu kuat saudaraku ya. Terlalu kuat. Hidupnya itu ada yang mendominan hidupnya. Sehingga dia kuat untuk dirinya dan tidak terlalu kuat untuk ke Tuhan. Kenapa? Karena saudaraku udah terdoktrin, bahkan mungkin juga sudah terbiasa dengan kehidupan-kehidupan yang ada atau yang sebelumnya, bahkan yang sudah turun-temurun, sehingga ada yang terikat dengan tradisi, ada yang terikat dengan ilmu, ada yang terikat dengan harta, sehingga itulah yang membuat orang itu sebenarnya untuk berbuah walaupun sudah dibaptis saudaraku ya, itu nggak mudah. Kenapa?
Itulah saudaraku yang harus kita pahami ya. Kita lihat di sini selanjutnya, karena sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudaraku, ternyata ya Tuhan sendiri kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya bisa dibilang dialah jalan yang lurus. Tapi saudaraku, kita harus meluruskan. Istilahnya kita harus membuat jalan di mana Tuhan bisa datang kepada kita, Tuhan bisa masuk ke dalam kehidupan kita yang sebenarnya mungkin selama ini belum bersama dengan Tuhan. Dan kita harus tahu, ada enggak posisi Tuhan dalam kehidupan kita? Ada enggak jalan Tuhan untuk menolong kita? Ada enggak jalan Tuhan untuk menyelamatkan kita? Padahal tadi dibilang apa? Ya, kalau kita bertobat, kerajaan surga itu udah dekat. Nah, yang paling penting saudaraku bertobat di sini, supaya kita semua sadar, untuk apa sih saudaraku bertobat? Supaya saudaraku kita bisa mendekat. Ya saudaraku, kalau di dunia ini ada jalan tol, ada jalan pintas, ya kan? Ada jalan-jalan yang paling dekat, dan biasanya orang akan lebih mau memilih jalan yang cepat, jalan yang lebih dekat. Dan saudaraku, gimana kalau Tuhan memberikan jalan yang bagus, dekat, tapi selamat gitu loh, bukan sesat ya kan? Ada yang jalannya cepat mungkin tapi sesat, ada jalannya mungkin dekat juga sesat. Tetapi di sini karena kita bertobat, tentu jalannya beda. Ya, kalau yang lain mungkin nggak perlu bertobat, saudaraku. Tapi di sini saudaraku harus garis bawahi benar. Di mana kok bisa kita dekat dengan surga? Gimana caranya? Karena kita bertobat. Kalau saudaraku nggak bertobat, ya nggak tinggalkan dunia ini. Nah, kadang-kadang buat orang-orang yang ya seperti orang Farisi, saudaraku, nggak mudah untuk meninggalkan dunia. Nggak mudah, kenapa? Karena terlalu berat. Ya terlalu berat. Saudaraku, kalau dibilang sampai ya di sini yang datang sama Tuhan itu banyak nggak sih? Oh banyak, saudaraku. Yang mau selamat semua orang. Saudaraku, yang mau dibaptis, ya kalau ngerti pasti semua orang juga mau. Cuman banyak yang nggak ngerti. Makanya kalau saudaraku diperlihatkan di sini ya, supaya saudaraku yang mempersiapkan jalan. Dari mana kita bisa membuat jalan untuk Tuhan? Gimana caranya kita? Ya itu saudaraku, jalannya Tuhan bisa masuk, bisa berhubungan, bisa bersekutu dengan kita. Itu kalau benar-benar kita ini hidup kudus, hidup benar, hidup bertobat. Dan itulah jalan Tuhan. Karena apa? Ada firman Tuhan yang lain mengatakan, kuduslah kamu. Ya, sebab Bapamu yang di surga itu kudus. Jadi kita harus sama-sama kudus, sama-sama hidup benar. Baru Tuhan bisa ke sana ke sini, bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita yang benar-benar ngerti, saudaraku ya, Tuhan itu kan maha kudus. Kalau kita nggak hidup kudus, tentu nggak ada jalannya untuk kita ditolong, untuk kita diberkati, untuk kita diselamatkan. Untuk itu gimana caranya kok jalannya dekat ke surga, ya tetapi bisa selamat, ya dari pertobatan kita. Makanya itulah jalannya, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku nggak mau tinggal di dunia ini, saudaraku nggak mau bertobat, ya saudaraku nggak ada jalannya. Karena memang jalan Tuhan itu kudus, saudaraku ya, kekudusan kita. Makanya luruskanlah jalan untuk Tuhan. Ya jangan belat-belit. Jadi kalau saudaraku orang percaya, nggak boleh dolak-dalik, nggak boleh belat-belit. Karena apa? Kadang-kadang ngomongnya nggak bisa dipegang. Kadang-kadang kesetiaannya, pelayanannya semua nggak bisa dipegang ya. Sebentar melayani, sebentar enggak, sebentar doa, sebentar enggak, sebentar mungkin mau tobat, sebentar juga enggak. Itulah saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku modelnya hitam putih, saudaraku tentu nggak akan lurus jalan itu. Sehingga kerajaan surga bisa dekat nggak mungkin, saudaraku. Kenapa? Karena selalu terhalang ya kan. Pas mau putih ketemu hitam lagi, ya baru putih lagi ketemu hitam, kapan nyampenya? Itulah saudaraku ya, supaya kita paham itu ya. Jadi kalau dibilang persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, saudaraku. Itulah yang saudaraku harus perhatikan. Pertobatan kita itu yang utama, saudaraku ya, kekudusan hidup yang utama. Nah apa, gimana caranya kita bisa kudus hidup kita kalau saudaraku nggak melepaskan duniawi kita? Jadi bukan hanya dosa, saudaraku ya. Kalau dosa dilepaskan, ikatan dunia juga harus dilepaskan. Kenapa? Karena di sini di bawah saudaraku nanti akan sampai di sini ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudaraku, kenapa sih disebutkan makanan-makanan ini? Supaya saudaraku tahu bahwa apa yang dipakai itu sungguh makanannya semuanya alami.
bisa dibilang tidak dicampur-campur. Kalau dibilang madu, saudaraku, itu asli, saudaraku ya. Kok belalang juga asli, saudaraku ya. Daging belalang, saudaraku, ikat pinggang. Semua, maaf saudaraku, dari kulit. Berarti semuanya asli. Tidak ada yang dibuat-buat, saudaraku. Jadi orang yang hidup kudus adalah hidup yang benar-benar, ya kalau di sini mungkin orang dunia kalau udah pakai kulit mungkin mahal atau orang kaya. Tapi di sini ceritanya beda, saudaraku ya. Karena memang kalau orang di dalam Tuhan, orang melayani Tuhan, ya istilahnya apa yang ada. Bisa dibilang seperti itu, saudaraku ya. Apa yang ada, apa yang kita lihat. Jadi mungkin ketemunya itu ya udah, adanya itu ya udah gitu ya, saudaraku ya. Dan supaya kita juga memperhatikan itu ya, saudaraku ya. Maka datanglah kepada penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Saudaraku, saya berhenti di sini ya. Banyak orang yang datang, saudaraku ya, mungkin juga mau bertobat karena mengaku dosa. Ini yang datang nih mengaku dosa loh, saudaraku ya. Semua yang datang mau dibaptis mengaku dosa. Dan saudaraku sekalian, saya rasa juga seperti itu. Semua yang datang sama Tuhan itu mengaku dosa. Tapi saudaraku, di sini ada peringatan yang keras, saudaraku ya. Ada peringatan yang keras. Kita ini dikuasai oleh apa? Kadang-kadang kita kan nggak sadar. Mungkin nenek moyang kita, ya kan, nenek moyang kita, atau kekuatan-kekuatan duniawi kita, ya pengaruh. Jadi ada pengaruh-pengaruh kuat yang menguasai seseorang. Sehingga di sini sekalipun datang mengaku dosa, sekalipun datang untuk dibaptis, saudaraku ya, itu nggak cukup. Saudaraku, kalau kita sendiri nggak bisa melepaskan diri. Maksudnya apa? Kita mengambil keputusan yang benar. Berani nggak, saudaraku, dengan kita bertobat mengaku dosa dan dibaptis itu menanggalkan duniawi kita? Kekuatan duniawi yang dibilang orang Farisi itu orang-orang yang berpengaruh, saudaraku. Yang dibilang orang-orang Saduki itu orang-orang yang berpengaruh. Berpengaruh dan ada kekuatannya. Ya secara ilmu, secara keturunan, semuanya serba kuat. Nah sekarang saudaraku, apa yang sudah mendominan hidup kita ini? Hartakah? Keturunankah? Bahkan apapun jabatan, kekuatan apapun itu, saudaraku ya. Apa yang saudaraku ada rasakan dalam kehidupan saudaraku? Karena memang ya saudaraku harus tahu di sini. Ternyata sekalipun saudaraku di sini sama-sama mengaku dosa, sama-sama dibaptis. Kalau dibilang kenapa yang berdua ini di stop? Bisa dibilang diperingatkan. Hai keturunan ular beludak. Saudaraku harus tahu ternyata memang ada kekuatan yang lain. Karena ada kekuatan yang lain. Jadi walaupun kita mengaku dosa, kita dibaptis, saudaraku hati-hati. Hati-hati, karena bicara buah pertobatan, itu nggak mudah saudaraku untuk dihasilkan. Jadi kan Tuhan mau buah pertobatan itu. Nah kalau kita masih kuat secara duniawi, ya dan ya bisa dibilang keturunan-keturunan, semua itu masih kuat. Saudaraku nggak bisa berbuah. Saudaraku nggak akan bisa menghasilkan buah. Karena memang ada keturunannya juga, ada kekuatan-kekuatan yang lain juga. Makanya saudaraku beda orang yang datang mungkin begitu mengaku dosa, saudaraku terus dibaptis atau terus bertobat, saudaraku benar-benar putus. Karena apa? Karena memang sudah memutuskan diri, menyerahkan diri. Kan nggak semua orang yang datang menyerahkan diri. Kalau di Markus 1 sebelumnya ya, serahkan dirimu untuk dibaptis. Tapi orang yang kuat, saudaraku, belum tentu menyerahkan diri. Belum tentu, saudaraku. Makanya harus hati-hatinya di sini. Kenapa, saudaraku? Karena memang Tuhan mau orang-orang yang bertobat itu orang-orang yang menyerahkan diri. Ya saudaraku bisa lihat, kalau dilihat dari Markus 1 kan, ya saudaraku perhatikan, karena di sini dibilang ayat 4-nya ya saudaraku, Markus 1 ayat 4 dibilang, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu ya dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi siapa yang memberi diri?
Jadi saudaraku, ini yang saudaraku harus catat penting ya. Ternyata ya bicara buah, saudaraku, nggak semua bisa berbuah. Kenapa saudaraku? Karena kalau ada kekuatan secara keturunan, kekuatan secara duniawi, itu susah sekali untuk berbuah saudaraku ya. Nah, buah di dalam pertobatan kita nomor satu kasih, ya kan? Dan lain-lainnya saudaraku ya. Dan bentuknya itu benar-benar korban rela. Nggak ada yang lain saudaraku ya. Dan saudaraku, berapa banyak yang sudah punya hati mau dikorbankan. Siapa yang mau menyerahkan diri, siapa yang mau menyerahkan hartanya, siapa yang mau menyerahkan kepintarannya, siapa yang mau menyerahkan nenek moyangnya. Saudaraku, itu dia. Nggak banyak. Makanya saudaraku, kalau hasilkanlah buah pertobatanmu itu, Yesus maunya itu. Jadi setiap kita yang mengaku dosa dibaptis itu harus menghasilkan buah. Ketika saudaraku nggak bisa, saudaraku harus berjuang. Harus berjuang. Dari manakah khas? Kenapa? Ya, maksud saya gini, dari mana ya buah itu kalau kita itu nggak benar-benar memutuskan diri. Dan kalau kita mau melakukan firman Tuhan, saudaraku, selalu ada yang menghambat. Waktu kita mau bertobat selalu ada yang menghambat. Oh, ada ditarik kemana-mana saudaraku ya. Mungkin begitu ya bertobat, tetapi untuk rela banyak yang nggak rela. Untuk putus banyak yang gak putus. Untuk itu Tuhan Yesus memperingatkan, hai keturunan ular beludak. Saudaraku, hati-hati saudaraku dengan pertobatanmu saudaraku ya. Karena kalau saudaraku gak menyerahkan diri saudaraku kepada Tuhan untuk diampuni dosa, saudaraku, itu gak bisa. Ya tetap saudaraku gak ada buahnya. Dan Tuhan mengendaki hasilkanlah buah pertobatan. Ini gak ada saudaraku unsur orang lain. Gak ada unsur orang lain, bisa dibilang kita dengan apa yang ada sama kita. Dan kalau kita mengerti saudaraku ya, karena di sini dikatakan, saya lanjutkan yang B-nya, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi saudaraku, kita nggak bisa saudaraku ya, nggak bisa lari dari hukuman. Maka itu saudaraku, sayang sekali kalau saudaraku sudah mengaku dosa, sudah dibaptis, tapi saudaraku nggak bisa menyerahkan diri total. Ya, nggak bisa menyerahkan diri, dan saudaraku nggak bisa menghindar dari hukuman Tuhan, itu nggak bisa. Maka itu kalau saudaraku mungkin hanya mau menyerahkan dia, aku begini aja, memutuskan dirinya itu sesuai dengan keinginannya. Saudaraku, kalau kita yang mau bertobat, menyerahkan dirinya total, ya benar-benar angkat tangan saudaraku ya. Kalau saudaraku nggak bisa menyerahkan diri total, ya saudaraku ingat ya, kita ini keturunan apa, ya kan? Terus kalau sudah ada kekuatan yang lain, ya kan? Ditambah kekuatan mungkin secara roh, ada kekuatannya, ditambah lagi ada kekuatan duniawinya, ya mungkin apa yang berpengaruh di dunia ini. Wah, itu nama baik, nama besar, bahkan juga, ya itu saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku nggak bisa, tentu buah itu nggak akan ada di dalam kehidupan kita kalau kita nggak menyerahkan diri. Makanya kalau kita ini suruh meninggalkan keluarga, meninggalkan apapun, jualah segala milikmu, bahkan tinggalkan semua, ikutlah aku. Tuhan Yesus kan begitu kan, tinggalkan, ikutlah aku. Ya kan saudaraku, bahkan kalau dibilang orang kaya paling susah masuk kerajaan surga. Saudaraku ya, yang ini saudaraku, kenapa? Ya ini sudah diingatkan, kalau orang kaya susah masuk surga. Bahkan ya kalau orang-orang pintar, kenapa? Karena memang menyerahkan dirinya itu nggak bisa. Nggak bisa menyerahkan diri total. Nggak bisa. Makanya saudaraku, hati-hati. Kalaupun saudaraku punya semua, bisa semua, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan saja. Supaya Tuhan yang mengatur saudaraku ya. Kenapa? Karena percuma. Saudaraku, udah dibaptis, sudah ngaku dosa, toh kena murka juga, toh kena hukuman juga. Jadi kalau saudaraku memberatkan dunia ini, saudaraku memberatkan semuanya itu, ya udah roh nenek moyangnya ada, kekuatan turunan ada, ditambah lagi dunia ini. Makanya saudaraku, ada peringatan keras buat orang Farisi, orang Saduki, karena memang ya tidak bisa menyerahkan diri sepenuhnya. Makanya kalau saudaraku mungkin hari ini saudaraku merasa bahwa ada kekuatan yang lain, ada
hidup saudaraku mungkin berpengaruh karena keadaan-keadaan sesuatu, kelebihan-kelebihan sesuatu. Nah, saudaraku di situ merasa kalau mau ikut Tuhan sepenuhnya kayak nggak rela atau nggak bisa. Saudaraku, tentu kerajaan surga itu buat orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kerajaan surga itu hanya buat seperti orang yang baru lahir, yaitu seperti anak kecil. Kerajaan surga itu ya yang sepertinya memang kayak nggak punya kekuatan yang lain. Makanya kalau saudaraku masih merasa jadi orang kuat, merasa hidup saudaraku kuat, bahkan merasa keturunan orang kuat, saudaraku hati-hati. Kenapa? Memang untuk menghasilkan buah, saudaraku, kekuatan dunia ini harus dilucuti. Ya, apa yang menjadikan saudaraku ya topeng sehingga saudaraku nggak bisa ketemu Yesus, saudaraku nggak bisa ketemu Tuhan, apalagi masuk dalam kerajaannya, saudaraku hati-hati. Kenapa? Karena memang kita sendiri yang harus menyerahkan diri. Makanya kalau saudaraku ya seperti ini, saudaraku nggak akan bisa lari. Saudaraku nggak akan bisa lari dari hukuman Allah. Jadi tetap salah ya salah. Ya saudaraku ya benar ya benar, saudaraku. Kalau enggak ya sudah, saudaraku. Dan di sini saudaraku ya, supaya kita lebih memperhatikan, karena dikatakan jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hari ini ya, buah pertobatan itu harus ada. Saudaraku, harus dipaksakan. Harus. Contohnya nggak bisa mengampuni, harus bisa. Nggak bisa mengasihi, harus bisa. Nggak bisa memberi, harus bisa. Apa yang saudaraku bilang nggak bisa di dunia ini, nggak bisa meninggalkan keturunan, harus bisa. Karena mau mengikut Yesus, putuskan dan hentikan semua itu untuk bisa selamat, saudaraku. Kecuali ya saudaraku nggak mau selamat. Tapi kalau saudaraku mau selamat, harus berani menghentikan, harus berani memutuskan, harus berani mengambil keputusan, aku mengikut Yesus. Tinggalkan semua. Ya kalau dibilangkan gimana Paulus ya, semua dianggap rugi, semua dianggap sampah. Ya untuk mengikut Yesus. Kalau saudaraku masih menganggap duniawi ini berharga, saudaraku masih menganggap duniawi ini, wah, saudaraku di hadapan Tuhan hina. Saudaraku merasa, oh saya orang pintar, saya orang kaya, saya orang yang punya pengaruh kuat, saya punya gini gitu. Saudaraku di hadapan Tuhan itu hina. Itu cuma di hadapan manusia. Yang menganggap kita pintar itu manusia. Yang menganggap kaya itu manusia. Yang menganggap kita itu orang hebat cuma manusia. Ya, semua itu yang menganggap dan menganggap kita itu cuma penilaian manusia. Tuhan sendiri tidak menilai kita ini orang kaya. Tuhan sendiri nggak menilai kita ini orang pintar. Tuhan itu menganggap kita ini orang buta, miskin, ya, melarat, ya, sengsara. Jadi itu cuma manusia, saudaraku. Jangan tertipu. Kalau manusia mengatakan kita, wah, kamu hebat ya, kamu begini ya, kamu berhasil, kamu ya macam-macam penilaian orang ya. Bisa dianggapnya sampai mungkin juga disembah-sembah karena hebatnya. Mungkin juga diagungkan karena sesuatu yang berpengaruh. Untuk itu saudaraku jangan tertipu. Buat anak-anak Tuhan yang mau diselamatkan, mau masuk surga, tidak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Harus meninggalkan kemuliaan duniawi itu untuk mengikut Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak bisa kita kasih topeng. Tuhan Yesus nggak bisa kita kasih yang palsu. Tuhan Yesus harus kita kasih yang asli. Jadi kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan nggak punya apa-apa. Dan nggak bisa apa-apa. Karena apa? Kalau bicara pokok anggur yang benar, ya kan, ranting itu bisa dibilang kita ya di luar pohon itu nggak bisa apa-apa. Ya jadi kita ini di luar Yesus nggak bisa apa-apa. Jadi kalaupun bisa karena Yesus, untuk itu saudaraku, kalau kita sebelum mengenal Yesus atau enggak dengan ikut Yesus merasa bisa, saudaraku, itu enggak mungkin. Enggak mungkin kita itu bisa. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan?
manusia secara kebenaran, secara firman Tuhan nggak bisa apa-apa. Ya, di luar Yesus nggak bisa apa-apa. Dan tidak ada yang jadi di luar Yesus. Untuk itu kalau saudaraku menyadari hari ini, bukalah hatimu saudaraku ya, mengertilah bahwa Tuhan itu berbicara dengan kita untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Untuk kita bisa selamat. Untuk itu apapun yang kuat di dalam dirimu hari ini, mulai dari keturunankah saudaraku, apapun yang berpengaruh di dunia ini, saudaraku, ini peringatan kuat. Karena saudaraku, dengan adanya semuanya itu yang membuat kita itu nggak bisa berbuah. Jadi pertobatannya sia-sia. Walaupun bertobat, walaupun dibaptis, saudaraku, kalau nggak bisa menghasilkan buah, saudaraku, nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa dan tetap nggak selamat. Saudaraku, bicara menghasilkan buah, adakah pertanyaan di dalam saudaraku, apa sih menghasilkan buah? Saudaraku tahu kan buah-buah roh kita. Itu saudaraku ya, bacalah dari buah-buah roh. Bagaimana orang yang sudah dipimpin roh. Saudaraku, hidupnya seperti apa ya? Contohnya seperti itu ya. Hidup yang mengikut Tuhan kan dipimpin oleh roh. Dan anak-anak Tuhan itu juga dipimpin oleh roh. Ya, dan kita hidupnya di dalam roh. Makanya kalau kita masih mengagungkan dunia ini semuanya, saudaraku, nggak layak di kerajaan surga. Saudaraku, nggak layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih semuanya punya. Makanya kalau saudaraku sudah sama kayak Tuhan, semua udah punya, saudaraku nggak layak. Kita harus miskin karena Tuhan. Tuhan kita lebih kaya semua. Jadi maksudnya apa? Nggak sebanding dengan kuasa Tuhan. Nggak sebanding dengan kekayaan Tuhan. Nggak sebanding dengan kepintaran Tuhan. Makanya kita umat Tuhan. Namanya umat Tuhan. Mengikut Tuhan. Saudaraku, semua kita harus hapuskan. Semua harus tinggalkan. Semua harus putuskan. Bukan berarti saudaraku ditinggal, dibuang begitu. Bukan. Tapi kita nggak boleh terikat secara pikiran. Nggak boleh terikat secara hati. Jadi maksudnya apa saudaraku ya? Kalaupun harta ya udah harta. Kalaupun pintar ya udah pintar. Jadi maksudnya apa? Kita bikin ruangan khusus. Ya, ruangan khusus kita dengan Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Kita bikin ruangan khusus. Hanya engkau dan aku. Ya, jadi kalau Tuhan aja mengibaratkan kita ini seperti mempelainya. Ya, seperti suami istri ya. Sahabat, berarti hanya engkau dan aku. Jadi maksudnya apa di sini? Bukan berarti nggak boleh kaya, nggak boleh pintar, nggak boleh semuanya itu. Tapi kita punya ruangan khusus saya dengan Tuhan. Jadi waktu kita ambil keputusan bertobat, waktu kita ambil keputusan mau bersama dengan Tuhan, lupakan semua itu. Maksudnya begitu saudaraku ya. Lupakan hartamu, lupakan jabatanmu, lupakan kekuatan-kekuatan yang ada turun-temurun. Hanya dengan Tuhan saja. Jadi maksudnya kita harus punya tempat waktu hanya bersama dengan Tuhan. Jangan sampai terikat. Sama suami pun gak boleh terikat. Sama anak gak boleh terikat. Ya kan? Itu harta yang paling mahal loh. Saudaraku, suami dengan anak itu saudaraku gak boleh terikat. Ya, maksudnya ya kita benar-benar hanya dengan Tuhan. Ya apalagi cuman harta, apalagi cuman jabatan, apalagi cuman bisa dibilang keturunan-keturunan saudaraku, itu gak penting. Sedangkan suami, anak, suami istri aja gak boleh saudaraku ya. Maksudnya apa? Ya Tuhan mau kita dengan dia saja. Jadi jangan dimasukkan saudaraku ya semua itu. Campur aduk saudaraku, nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa bersama dengan Tuhan. Nomor satu itu. Jadi dengan kita menyerahkan diri, dengan kita bertobat, artinya kita mempunyai waktu khusus dengan Tuhan. Mempunyai arti yang khusus. Ya waktu-waktunya itu dengan Tuhan. Sehingga apa yang dihasilkan di situ yang dibilang baru ada buah roh. Ya, jadi tahu maksud saya ya saudaraku ya. Bertobat di sini berarti kita bukan hanya mengaku dosa dan dibaptis, tetapi benar-benar melepaskan semua kekuatan-kekuatan yang mendominan hidup kita untuk datang pada Tuhan. Dan kita punya waktu, ruang khusus hanya dengan Tuhan saja. Supaya kita bisa menghasilkan buah. Jadi sekalipun saudaraku orang kaya, orang pintar, orang yang mungkin punya keturunan-keturunan yang kuat, tapi kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang bagus, saudaraku, jadilah orang kaya yang bisa benar di hadapan Tuhan. Jadilah orang pintar yang bisa benar di hadapan Tuhan. Ya, apapun itu saudaraku boleh dimiliki, tapi kita harus punya waktu, punya hubungan khusus dengan Tuhan dan jangan ditinggalkan. Ya, terus menerus harus ada. Jadi bukan berarti saudaraku ya orang nggak boleh
sekolah, orang nggak boleh kaya. Saudaraku, itu salah. Nggak seperti itu. Adakah saudaraku hubungan pribadimu dengan Tuhan? Adakah waktu khususmu buat Tuhan? Dan adakah hubungan pribadi, ruang pribadi ya untuk kita bersama dengan Tuhan? Dan di situ saudaraku ya kita baru tahu ya gimana caranya Bu, saya bisa berbuah, gimana saya bisa berbuat baik, bisa mengasihi. Ya saudaraku, adakanlah persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Dengan apa? Dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan, dengan terus bersandar bergantung kepada Tuhan. Walaupun saudaraku punya harta, punya kepintaran, jangan di situ engkau berada. Saudaraku, tinggalkan, maksudnya beradalah di posisi di mana Tuhan itu ada. Dan kalau saudaraku bersama dengan Tuhan, saudaraku, semuanya itu Tuhanlah yang mengatur. Makanya kalau saudaraku yang benar mengikuti Tuhan, saudaraku, kita ini nggak bisa pura-pura. Baru dari situ tadi saudaraku jelas ya, ada buah pertobatan. Kenapa? Karena saudaraku ada hubungan pribadi dengan Tuhan, punya ruang, punya tempat saudaraku ya, ada waktunya dengan Tuhan. Di sini kalau dibilang jadi hasilkanlah buah pertobatan, dari mana bisa? Ya disitulah saudaraku ya, kenapa kita tinggalin semua, kita lupakan semua, karena kita mau punya waktu khusus dengan Dia. Amin ya saudaraku ya. Di sini dikatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudaraku perhatikan ya saudaraku ya. Jadi Tuhan bisa siapa aja. Kalau saudaraku nggak mau, Tuhan bisa yang lain. Bahkan bisa dibilang batu aja bisa. Tuhan gitu kan, Tuhan bisa menjadikan yang nggak ada jadi ada. Apalagi untuk mengubah, nggak ada yang mustahil. Untuk itu saudaraku, kita nggak boleh mentang-mentang ya saudaraku, kita nggak boleh merasa bisa, merasa kuat, merasa yang lain-lain. Saudaraku, hati-hati, jangan merasa seperti itu. Karena apa? Karena memang kita ini nggak bisa di luar daripada Tuhan. Jadi kalau saudaraku memperhatikan dari sini, saudaraku, anak Tuhan nggak boleh sombong, anak Tuhan nggak boleh sok bisa kuat, saya bisa, saya kuat, saya nggak bisa saudaraku ya. Semua itu adanya di hadapan Tuhan. Makanya kalau saudaraku yang benar-benar, saudaraku perhatikan betul, karena di sini dikatakan ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku, udah percuma semuanya saudaraku. Jadi kalau saudaraku walaupun Kristen, mungkin walaupun saudaraku mungkin pelayanan bertobat, kelihatannya saudaraku menghasilkan buah ini praktek saudaraku ya. Jadi orang yang dibilang menghasilkan buah bisa mempraktekkan pertobatannya kepada sesamanya. Ya, bisa mempraktekkan pertobatannya kepada semua orang. Jadi wujudnya itu dilihat oleh semua orang. Kalau firman Tuhan bilang kan, hendaklah kebaikan hatimu dilihat oleh semua orang. Jadi saudaraku menunjukkan nih, pertobatan kita juga itu dilihat oleh semua orang. Jadi orang lain melihat bahwa kita itu berubah. Orang lain melihat bahwa kita ini berbeda dengan orang dunia. Jadi hidupnya memang sudah ada karakter Kristus. Jadi hidupnya walaupun semuanya masih ada di dunia ini, tapi karakter Kristus bisa dilihat. Saudaraku, sifatnya apa? Penuh belas kasihan. Ya kan? Murah hati. Nah, itu saudaraku ya. Jadi penuh belas kasihan. Nah, kalau saudaraku masih sadis ya nggak bisa saudaraku ya. Karena di sini ya kalau akhirnya dibuang, berarti kan sia-sia. Semua saudaraku. Ya untuk apa saudaraku? Ya punya semua toh tidak dipakai. Untuk apa saudaraku bisa semua toh saudaraku nggak bisa melakukan. Kalau secara dunia kita dimampukan, ya terus kita secara roh Tuhan ada sama kita. Berarti secara dunia ada kemampuan, secara roh ada Tuhan. Jadi untuk melakukan perintah Tuhan nggak sulit sebenarnya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Jadi kalau yang ada Roh Kudus nggak susah untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kalau saudaraku mungkin hanya punya kekuatan dunia, Roh Kudus itu nggak saudaraku andalkan, saudaraku ya tentu saudaraku nggak akan bisa untuk menghasilkan roh. Maksud saya gini, untuk menghasilkan buah. Jadi kalau saudaraku ya melihat dari firman ini saudaraku ya, nggak bisa apapun kita hidup dalam kemunafikan. Ya, jadi kalau saudaraku mungkin mau tutupin pakai harta sebagai orang beriman, nggak bisa saudaraku. Tuhan itu bukan orang sehingga bisa dibohongin kan.
Manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi kalau saudaraku lihat waktu berbohong gimana Adam, ya kan, mau menutupi dosanya. Jadi saudaraku jangan di cover-cover, justru jangan di cover dengan apapun juga. Biar hidup kita ini dilihat oleh Tuhan apa adanya, seperti apa saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau rela benar-benar saudaraku di sini mempraktekkan, karena Tuhan mau kita ini semua berpraktek ya saudaraku ya. Jadi kalau praktek kita ini nggak benar, praktek kita ini nggak sesuai saudaraku ya, tentu ya bisa dibilang nggak ada hasilnya. Jadi Tuhan mau, inilah bisa dibilang ini resepnya ya. Resep untuk bertobat. Maksud saya gini, resep untuk menghasilkan buah itu dari kita sendiri berubah, kita sendiri bertobat, dan kita sendiri bersekutu dengan Tuhan. Baru kelihatan itu buahnya, baru kelihatan itu hasilnya. Kalau saudaraku nggak mempraktekkan, saudaraku ya nggak ada hasilnya. Makanya di sini Tuhan mau kita ini ya apa yang Tuhan kasih saudaraku ya, supaya kita mempraktekkannya. Jadi adakah kalau kita benar ya kayak orang lain nggak bisa lihat? Adakah kalau kita baik orang lain nggak bisa lihat? Adakah kalau kita memberi orang lain nggak bisa lihat? Nggak mungkin saudaraku. Makanya kalau saudaraku di sini ya kasih itulah yang nggak dilihat oleh orang, tetapi ada buktinya. Ya ketahuan loh saudaraku. Jadi kalau ngasih itu bukan semata-mata ngasih harta, tetapi kasih yang di dalam hati kita itu, empatinya itu bisa dirasakan, bisa dilihat oleh semua orang. Makanya kalau saudaraku benar, saudaraku mengasihi, saudaraku nggak usah ngomong, saudaraku ya orang tahu. Kalau dibilang dari hati ke hati, orang bisa merasakan saudaraku. Kalau kita itu tobat, kita ini baik, enak saudaraku, beda. Kalau saudaraku nggak benar juga kita ganjel. Kalau saudaraku nggak beres ya, contohnya kita marah aja. Saudaraku kan kita nggak klop ya saudaraku ya. Dan gimana kalau kasih itu benar-benar nggak pakai ngomong pun, nggak pakai menunjukkan pun, itu sudah dirasakan orang. Makanya kok saudaraku kembali lagi ya kita diingatkan supaya kita benar-benar menghasilkan buah pertobatannya di sini saudaraku ya. Hasil daripada pertobatan kita itu dipraktekkan ya, dimana kita dari yang mungkin nggak bisa jadi bisa, yang nggak mau jadi mau, yang mungkin jadinya mungkin yang jahat jadi nggak jahat. Jadi semua itu bisa dilihat saudaraku dari perbuatan yang itu Tuhan mau kita ini berbuat atau praktek ya saudaraku ya, supaya orang tahu perubahannya, dan itulah yang menunjukkan jalan ke sorga juga buat orang lain karena kita udah bertobat. Jadi menurut saya begitu kita mau saudaraku, orang lain juga bisa ngikut karena kita jadi jalannya juga saudaraku ya. Kalau kita udah buka jalan, Tuhan di dalam kita, dan kalau kita mau melayani ya tentu kita jadi jalannya saudaraku ya, untuk orang lain juga bisa selamat, untuk orang lain juga bisa bertobat. Di sini dikatakan ya aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi saudaraku ya, itu baptisan air itu baru tanda kita bertobat saudaraku ya. Tapi akan ada lagi yang akan membuat kita ini gak bisa lagi saudaraku yang punya alasan. Jadi kalau dibilang tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Saudaraku di sini ada yang akan datang lebih lagi. Jadi ingat saudaraku ya, mungkin kalau hamba Tuhan nggak bisa menghakimi saudaraku ya, kalau hamba Tuhan nggak bisa memutuskan mungkin untuk seperti apa, tetapi ada lagi yang akan datang saudaraku. Siapakah itu? Ya kita nunggu-nunggu. Ya semua kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus ya saudaraku ya, supaya kita tahu, karena di sini ia akan membaptis kamu dengan roh Kudus dan dengan api. Saudaraku, inilah yang saudaraku nggak bisa mengelak lagi ya saudaraku, nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Kalau udah bicara dibakar, saudaraku ketahuan ini asli atau palsu, ya kan? Jadi yang terakhir itu saudaraku, ujiannya bukan lagi saudaraku mungkin cuman dipukul atau cuman diperlakukan nggak baik, tapi sudah diuji dengan roh dan api. Makanya kalau saudaraku udah dengan roh dan api saudaraku, ya itu akan keluar jati diri kita yang sesungguh-sungguhnya, kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Makanya kalau emas itu dibakar, dia tetap emas. Dan kita ini harus seperti itu saudaraku ya. Kita itu kalaupun diperhadapkan yang namanya emas, tetap emas, nggak bisa dipalsukan. Jadi ketahuannya apa? Begitu dibakar dia tetap, walaupun meleleh dia tetap emas saudaraku ya. Untuk itu supaya kita benar-benar ini menghasilkannya dengan benar. Jadi kalau saudaraku nggak mengerti, walaupun nih sama-sama datang dibaptis, sama datang mengampuni,
kekuatan duniawi itu mempengaruhi. Kekuatan nenek moyang itu dominan, saudaraku ya. Jadi hati-hati, karena kalau saudaraku gara-gara semuanya itu saudaraku nggak bisa mempraktekkan, nggak bisa melakukan, tentu saudaraku juga nggak akan ada hasil daripada semua yang kita lakukan. Makanya ya semua dikatakan di sini lebih serem lagi, alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Nah ini saudaraku ya, gandumnya yang akan dikumpulkan, debu jerami akan dibakar. Jadi saudaraku, kita termasuk seperti apa pertobatan kita? Apakah kita seperti emas atau seperti gandum, saudaraku ya? Jadi kalau gandum tentu tidak dibakar. Kalau emas sekalipun dibakar pun dia tetap tahan uji. Jadi saudaraku, buah di sini menentukan hidup kita ada di hadapan Tuhan. Ya, jadi buah itu menentukan bahwa kita ada di hadapan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan dan kita hidup benar. Jadi di sini menunjukkan bahwa hidupnya sudah bersama dengan Tuhan. Untuk itu buat kita semua saudaraku ya, supaya kita memperhatikan apakah pertobatan kita itu benar-benar menyerahkan diri ya. Karena kalau belum, saudaraku, tentu di sini kekuatan-kekuatan itu akan membuat kita ini tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak bisa mempraktekkan kita kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan saudaraku ya, tentu banyak sekali saudaraku, kalau ya nggak bisa tentu banyak sekali, tetapi kita harus bisa, saudaraku, harus bisa memutuskan. Nomor satu, kita harus benar-benar menyerahkan diri. Nomor dua, kita harus memutuskan benar-benar dengan semua ya atribut yang membuat kita nggak selamat itu, saudaraku ya. Jadi kita harus menyerahkan diri benar-benar, saudaraku. Kita harus bisa memutuskan benar-benar, saudaraku. Lalu kita harus mempraktekkan bukan dengan kekuatan dunia. Dan kita harus benar-benar bisa menunjukkan ya apa yang kita peroleh setelah kita mengaku dosa, apa yang sudah kita bisa lakukan setelah kita mengikut Tuhan. Dan tentu harus berbeda, saudaraku ya. Jangan malah lebih buruk, saudaraku, jangan malah lebih parah. Harusnya kita sudah berbeda, di mana yang dulu kasar jadi lembut, yang dulu mungkin seperti apa kehidupannya, semuanya itu berubah dengan kemurahan hati, dengan kasih sayang. Dan disitulah buah daripada kebenaran itu, saudaraku. Nomor satu, kasih sayang ya, saudaraku. Karena ketika kita diampuni sama Tuhan, berarti kita juga mengampuni dengan orang lain sesama. Jadi kalau kita sudah ada pengampunan, berarti hidup dengan kasih sayang. Ya, yang seterusnya ya supaya kita menyadari ternyata ya kasih sayang itu menunjukkan kita itu sudah bertobat. Lalu juga kemurahan hati, ya kita itu sudah penuh dengan kerelaan. Jadi kalau saudaraku mau hidup yang sebenar-benarnya, mempraktekannya, saudaraku, itulah buah pertobatan. Dari mana kita bisa? Karena kita punya waktu dengan Tuhan, bersekutu, punya waktu dengan Tuhan untuk bisa mengerti. Untuk itu kalau kita yang sesungguhnya benar di hadapan Tuhan, saya percaya kalau hidup kita ini benar-benar ya Tuhan bisa pakai. Dan saya yakin hasil akhirnya akan memuaskan. Karena apa? Ya ternyata jerami sama gandum dipisahkan. Ya emas dengan yang lain tentu juga dipisahkan. Jadi jangan sampai, saudaraku ya, kita yang udah dibaptis, kita udah ngaku dosa, ternyata ikut terbakar. Tapi hari ini, saudaraku, peringatan keras buat kita, jangan kita mengikatkan diri lagi dengan kekuatan dunia ini. Untuk itu relakanlah hatimu dan percayalah kepada Tuhan yang memiliki hidup, untuk kita bisa hidup selama-lamanya dan kita bisa menerima janji Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, ya sama-sama berdoa, kita menyerahkan diri sungguh-sungguh pada Tuhan, bahwa harus kita bisa putus dengan dunia ini dan mengikut Tuhan. Kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Nyatakanlah semua Bapa, untuk kami bisa lebih lagi di hadapan-Mu. Dan tuntunlah kami pribadi lepas pribadi, agar kami mengerti kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kalau ada ikatan-ikatan nenek moyang, ikatan-ikatan duniawi apapun Tuhan yang membelenggu, yang membuat gak bisa bersama dengan Tuhan, gak bisa bersekutu dengan Tuhan, semua itu
ikat dan patahkan dalam nama Kristus. Bila Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman hari ini Tuhan benar-benar bisa memutuskan diri untuk menyerahkan diri kepada-Mu, untuk memutuskan diri dengan kekuatan-kekuatan duniawi ya Tuhan, dan hanya mengikut Engkau, percaya kepada-Mu ya Tuhan, untuk bisa melakukan yang baik, melakukan yang benar, untuk hidup penuh dengan kasih sayang, untuk hidup penuh dengan damai sejahtera. Karena itulah tandanya bahwa kami sudah bertobat, tandanya kami sudah bersama dengan Kau. Dan biarlah Tuhan persekutuan yang indah bersama-Mu itu Tuhan yang akan membuat kami lebih-lebih lagi, yang membuat kami terus ada di hadapan-Mu. Dan Roh Kudus berkarya, bekerjalah terus di hati kami masing-masing untuk kami bisa berbuah baik Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, untuk orang yang mau bertobat, untuk orang yang mau benar-benar mengambil waktu yang baik. Tuhan Yesus, Engkau yang memperhatikan mereka, Gue yang menuntun mereka ya Tuhan, Gue yang memampukan mereka Tuhan, dan patahkan segala belenggu-belenggunya, pahantahkan segala ikatan-ikatannya, dan lepaskan semua itu dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan Yesus, dan hidupkanlah firman-Mu untuk bisa merdeka dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati rumah tangga, keluarga mereka, berkatilah usaha mereka, berkatilah juga persembahan mereka, dan biarlah semua boleh harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, sempurnakanlah semua di dalam kuasa-Mu, dan biarlah setiap kami boleh berjumpa yang akan datang untuk selalu bersekutu, untuk selalu beribadah. Dan Roh Kudus tolong kami beribadah lebih pribadi, dan tuntunlah kami lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah semuanya di dalam kuasa-Mu, dan berkatilah umat-Mu. Untuk itu kami mau bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan perlindungan, pengurapan daripada Roh Kudus yang akan terus menyertai, membimbing, menolong, menghibur kita selama-lamanya. Dalam Kristus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi untuk ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.